Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Shadaqallahul adzim. Sidang salat Jumat yang selalu dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa untuk tiada henti-hentinya bersyukur atas nikmat Allah, karena terlalu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mari kita manfaatkan pemberian Allah berupa apapun, mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, harta kita, jabatan kita, semua itu adalah pemberian Allah. Gunakan semua itu dalam rangka mengemban amanat sebagai wakil Allah di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Salawat salam mudah-mudahan selalu kita sampaikan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, umat Islam di seluruh dunia sampai hari ini menjadi bulan-bulanan mereka. Fakta menunjukkan bahwa baik di Indonesia yang mayoritas umat Islam maupun di luar negeri, mereka selalu mencari cara untuk melemahkan umat Islam ini. Dan umat Islam di seluruh dunia, coba kita lihat perbandingan negara-negara maju, negara yang hebat. Mereka tidak mengerti Islam. Mereka tidak mengerti Al-Quran, tetapi justru mereka kaya raya, mereka sehat, kuat, cerdas, dan lain sebagainya. Mengapa ini bisa terjadi, para hadirin? Padahal kita ini diminta oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita diminta menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Tetapi yang terjadi, umat Islam menjadi persoalan. Bahkan di Gaza sendiri, kalau Gaza tidak dibantu oleh negara-negara kafir juga tidak mampu, seperti Rusia itu. Ini fakta. Penyebab utama, para hadirin, menurut kami adalah kitab suci Al-Quran yang hebat itu tidak pernah atau mungkin belum pernah dibaca oleh umat Islam. Kalau Ramadan begini ini, umat Islam berlomba-lomba untuk membunyikan Al-Quran, bukan membaca Al-Quran. Ini persoalan. Setelah subuh, darusan, khataman, untuk mengejar pahala, karena memang ada hadis satu huruf mendapat 10. Kalau alif lam mim kan 30, bismillah berapa? Tidak ada satupun dalil di Al-Quran maupun hadis menyatakan bahwa orang banyak membaca Quran mendapat pahala kemudian masuk surga. Tidak ada. Karena syarat untuk bisa masuk surga itu amanu wa amilus sholihah, beriman dan beramal soleh. Jadi karena umat Islam ini memahami Al-Quran, ya, ayat yang tadi saya sampaikan di dalam mukaddimah itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Bulan suci ini bulan di mana, ya, bulan Ramadan ini diturunkan Quran sebagai petunjuk
Berbicara masalah petunjuk itu berbicara orang yang mengerti tentang apa yang jadi petunjuk. Kalau Al-Quran hanya sekedar dibunyikan, bagaimana mungkin umat Islam bisa mendapatkan petunjuk? Sehingga ini persoalan bagi kita. Dan Al-Quran yang 30 juz itu di masjid-masjid hanya dikejar atau dipelajari melalui pengajian, termasuk Jumatan begini. Apakah mungkin selesai 30 juz selama kita hidup ini? Tidak mungkin selesai kalau kita hanya mengandalkan pengajian-pengajian saja. Kan yang disampaikan 1-2 ayat. Untuk itu saya dulu pada waktu kecil diminta oleh orang tua saya, kamu harus bisa menghatamkan bacaan Al-Quran selama kamu hidup 3 kali harus khatam bacaannya. Maksudnya bapak saya itu disuruh mendalami ilmu tajwidnya mungkin. Tetapi kamu harus menghatamkan isinya Al-Quran, kamu khatamkan, kamu baca mulai alif lam mim sampai minal jinnati wan nas 6 kali minimal selama kamu hidup. Akhirnya kami jadwal dalam hidup saya yang 24 jam itu, bangun tidur, mau tidur, di tengah-tengah waktu kerja istirahat, saya sempatkan untuk membaca isinya Al-Quran, terjemahannya. Ternyata itu dampaknya luar biasa, berarti. Walaupun tidak hafal, karena memang untuk menghafal itu perlu waktu. Termasuk cara menghafal umat Islam ini menghabiskan energi, berarti. Sementara aktivitas kita dalam rangka Quran sebagai teori aplikatif itu tidak tercover. Jadi Quran tidak menjadi petunjuk hidupnya karena sibuk membaca saja, sibuk menghafalkan. Sementara Rasulullah itu kalau menghafalkan Quran tidak seperti orang sekarang. Capek orang sekarang menyampaikan hafalannya itu. Butuh waktu khusus. Rasulullah tidak ada masalah, turun 1 ayat, dihafalkan 1 ayat itu, langsung diaplikasikan. Jadi Al-Quran 30 juz itu sudah teraplikasi, sudah terbukti di lapangan, sukses. Hanya 23 tahun Rasulullah bisa menyelesaikan kasus orang-orang jahiliyah itu. Para hadirin yang selalu dirahmati Allah, orang-orang kafir itu menjadi hebat. Semuanya dari Al-Quran, tidak ada yang tidak. Sudah kita teliti, baik menurut ilmu akademis maupun dari sisi manapun. Termasuk HP yang kita miliki ini, Pak. Ya ma'syaral jinni wal insi, ini stata'tum an tanfudu min fanfudu la tanfudu illa bisultan. Silakan bangsa jin dan manusia untuk menerobos angkasa luar, membuat satelit, maksudnya mau membuat HP atau menembus bumi, tetapi kamu tidak bisa ke sana kecuali dengan kemampuan, dengan kecerdasan, dengan kekayaan dan lain sebagainya. Mestinya yang bisa membuat HP teknologi yang canggih itu umat Islam, bukan mereka. Karena Al-Quran ngomong begitu. Ini tadi sekali lagi, karena Quran dianggap sebuah teori, teoritis maksud saya, bukan aplikatif, tidak diaplikasikan. Mulai bangun sampai tidur kembali, kita mungkin jarang membaca Quran, tidak menggunakan bahkan Quran karena belum tahu isinya. Ini kebanyakan umat Islam. Maksud kami begitu. Ya kalau ada yang bisa itu memang harusnya demikian. Jadi Quran itu diturunkan sebagai petunjuk hidup manusia. Allah memberi legitimasi kepada manusia termasuk orang kafir. Di setiap negara-negara maju, para hadirin, mereka membentuk tim khusus, para doktor dan profesor dikumpulkan untuk mempelajari Al-Quran. Ada yang bagian psikologi, profesor psikologi,
profesor kesehatan, profesor alam, profesor apa saja, untuk mendalami isinya Al-Quran dan dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Sekarang mereka hebat itu para hadirin. Ini bisa diteliti di tiap negara demikian ini. Mereka tidak pernah ngerti alif lam mim, nggak bisa membaca itu, nggak bisa, tidak penting bagi mereka itu. Tetapi dia mengerti isinya Al-Quran karena Allah memberikan legitimasi bahwa setiap manusia berhak mempelajari ini. Jadi kalau mereka hebat, jangan salahkan mereka. Kita perlu istighfar para hadirin, karena kita tidak pernah menggunakan Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana mencari uang yang hebat? Quran ada. Inilah kenapa ayat pertama kali turun yang diterima oleh Rasulullah di dalam Gua Hira, Iqra. Mengapa ayat ini yang turun para hadirin? Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, "Ma'ana biqari." Saya ini baca apa? Memang Al-Quran belum turun semua, hanya itu tadi. Kira-kira yang dimaksud oleh malaikat Jibril atau oleh Allah ini, Nabi Muhammad disuruh membaca apa sebenarnya? Ingat para hadirin, umat Islam kalau ingin hebat memahami isinya Al-Quran, tidak bisa hanya sekedar Al-Quran sebagai teori atau tulisan itu saja, tidak bisa, tidak mungkin itu. Rasulullah umur 0 tahun sampai 40 tahun mempelajari ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Ayat-ayat Allah di alam jagat raya yang luar biasa itu yang dipelajari oleh Rasulullah para hadirin. Itu justru jauh lebih hebat ilmu Allah di alam itu. Dan itu juga dipelajari oleh orang-orang kafir. Begitu turun Al-Quran berupa tulisan Iqra, Nabi Muhammad ini resah karena melihat masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Apakah orang jahiliyah itu artinya bodoh? Itu bodoh? Bukan. Bodoh itu karena orang ini tidak faham tentang hakikat jati dirinya sebagai seorang manusia yang baik, manusia yang cerdas, manusia yang bermanfaat. Mereka melakukan kerusakan. Abu Lahab, Abu Jahal itu saudaranya pamannya Nabi Muhammad menjadi presiden pada waktu menjadi pemimpin negara. Tetapi dia memimpin dengan bodoh itu tadi. Makanya disebut jahiliyah itu tadi. Sehingga kedatangan Nabi Muhammad umur 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi Rasul ini dalam rangka untuk membetulkan kebodohan-kebodohan itu. Jadi Iqra di sini adalah bacalah, telitilah, surveilah, pelajarilah masyarakat atau dirimu atau kehidupan ini, supaya ya, dengan Al-Quran yang secara tertulis itu bersifat global itu nanti mudah kita mempelajarinya. Nabi Muhammad sejak kecil itu sudah mengembala kambing para hadirin. Sudah susah hidupnya, berat, sorok, terjal, licin, berliku. Jadi kalau seseorang semakin hebat dalam kehidupan sehari-harinya mengaplikasikan hidupnya, begitu dia membaca Al-Quran, dia mudah sekali memahaminya. Karena antara Quran yang tertulis dengan ayat-ayat Allah yang tidak tertulis itu seperti tempat dengan tutupnya begini, plak begini. Jadi kalau ada orang kaya raya, anaknya disekolahkan mungkin di Gontor atau di mana terserah, kemudian dibawa ke Mesir, pulang menjadi LC, sementara dia tidak pernah bekerja, tidak pernah mengerti bagaimana susahnya hidup ini, mencari uang yang menderita itu bagaimana. Pasti dia kalau menjadi seorang mubaligh, ceramahnya itu hanya bersifat teoritis dan itu sulit dipraktekkan oleh banyak orang. Jadi kalau kita ceramah atau menyampaikan ilmu harus sesuai dengan fakta kehidupan, bukan sekedar teori. Akhirnya ngomongnya kita harus sholat, ya betul sholat, tapi sholat yang aplikasi itu bagaimana?
Kan aqimis sholat, tegakkan sholat, menegakkan sholat sama mengerjakan sholat itu bagaimana? Kan itu. Membaca Quran dengan membunyikan Quran itu bagaimana konsekuensinya? Nah, gitu. Makanya kemudian dampak yang terjadi kepada umat Islam secara pribadi tidak menjadi manusia Qurani, tidak. Masjid-masjid kita juga begitu. Di zaman Rasulullah masjid itu kaya raya, Pak. Ada baitul mal, ada kesibukan yang luar biasa terjadi dinamika di situ. Mestinya masjid ini punya perusahaan, punya bengkel di sana, punya restoran di sana, sehingga masjid ini bisa bermanfaat menjadi rahmatan lil alamin para hadirin. Bukan menjadi pengemis dengan membuat kotak-kotak itu mencari uang. Bukan. Jadi jamaah bisa mencari uang berjamaah melalui masjid ini. Kan Rasulullah sudah mengatakan ya, bahwa khairun nas anfa'un nas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat. Jadi menjadi Islam itu menjadi baik saja tidak cukup para hadirin. Tidak bisa masuk surga kita ini kalau sekedar baik. Saya kira kambing itu juga baik, tetapi yang bermanfaat ini yang berbeda. Makanya kita ini kalau meninggal dunia ada 3 yang masih bisa kita dapatkan, amal jariah. Kalau kita miskin bagaimana mungkin amal jariah itu terjadi para hadirin? Yang kedua, kalau kita bodoh bagaimana ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat itu terjadi kalau kita bodoh? Tidak mungkin itu. Terus yang terakhir anak-anak kita, pengganti kita, penerus kita, semua brengsek, tidak mungkin itu para hadirin. Dia harus baik. 3 ini harus kita kejar para hadirin melalui masjid ini. Masjid ini harus kaya raya, harus penuh ilmu. Ilmu yang bersifat aplikasi, bukan teori. Masjidnya hanya untuk pengajian, rapat, hanya untuk itu. Membahas pabrik di sini tidak apa-apa, membuat perusahaan rempeyek atau apa yang besar kan tidak apa-apa. Mulai dari yang kecil, sehingga terjadi sebuah dinamika yang luar biasa. Sehingga kalau Ramadan bukan sekedar memberi makan atau takjil saja, tetapi bisa jauh lebih hebat. Ini penting para hadirin ya. Jadi Quran ini jangan sampai menjadi tulisan saja. Kita bangga banget dengan ya memang Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan. Tetapi buktikan benar tak Quran ini bisa membahagiakan kita, bisa mencerdaskan kita, bisa membuat kita kaya raya. Bisa kalau kita membaca. Membaca dengan membunyikan ini beda. Membunyikan itu seperti anak TK. Pada waktu saya belajar kecil dulu, belajar membaca. Ini Bapak Budi pergi ke sawah membawa cangkul bersama ibu. Ya bunyi gitu aja, dan nggak ngerti maksudnya apa itu waktu kecil dulu. Tetapi kalau orang membaca itu tidak harus bersuara. Seperti Rasulullah Iqra itu tadi, mengikra itu, membaca. Mantuk-mantuk melihat sesuatu, ya Allah, astagfirullahaladzim, iya ya. Tiba-tiba begitu, ini sedang membaca, tidak harus bersuara. Membaca HP atau membaca koran, Masya Allah, tiba-tiba begitu. Tidak ada suara, tiba-tiba begitu. Itu namanya membaca, itu namanya Iqra. Tapi kalau melalui corong-corong itu membunyikan para hadirin. Karena mereka memahami Quran itu hanya sebagai teori saja, ya. Bukan sesuatu yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari para hadirin, ini masih bulan suci Ramadan, sempatkan waktu kita yang 24 jam itu selama hidup ini mengkhatamkan isinya Al-Quran dengan baca saja. Itu kan bahasa Indonesia terjemahnya. Bisa download pakai internet di HP, kemana-mana bisa dibawa. Ada perkataannya juga, ada tafsirnya juga. Tidak harus menunggu pengajian. Ya pengajian tetap datang, tetapi kita setiap hari, setiap pribadi
menghantamkan isinya Al-Quran setelah mempelajari bacaannya, kemudian meningkatkan. Karena apa? Tujuan Quran diturunkan ini sebagai petunjuk hidup, supaya kita ini menjadi lurus siratal mustaqim, menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang baik, para hadirin. Itu. Terus Quran ini juga setelah hudal linnas wa bayyinatin minal huda, di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang petunjuk tadi itu. Yang terakhir furqan, pembeda. Jadilah pasukan Allah, jangan menjadi pasukan setan. Karena pembeda di sini adalah hak dan batil. Kita harus menjadi manusia yang baik, manusia yang bermanfaat, manusia yang berguna bagi kehidupan ini, para hadirin. Karena apa? Kita ini nanti semuanya akan mati, dan itu pasti sifatnya. Yang kita bawa nanti itu perilaku kita, sikap kita, bukan harta kita. Ilmu kita itu harus yang disampaikan itu. Kita diberi otak. Nanti kalau mati ini masuk di tanah otak kita. Tetapi pikiran kita untuk memberikan solusi saudara kita, memberikan solusi teman, tetangga, di saat ada kesulitan, itulah yang akan diterima oleh Allah. Jadi otak kita ini harus berfungsi full. Tangan kita, keterampilan kita, kaki kita, semuanya yang diberikan oleh Allah itu gunakan, pompong kita masih hidup. Itulah hakikat Islam, para hadirin. Islam itu perilaku, sikap kita yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah di akhirat, bukan yang lain-lain. Harta yang kita miliki itu bukan milik Anda. Yang Anda berikan itulah milik Anda. Doktor, profesor itu bukan milik Anda. Tetapi kalau Anda punya ilmu, berikan ilmu itu kepada orang lain. Sebelum kita meninggal, itulah milik Anda sebenarnya. Demikian khutbah kami yang pertama. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para hadirin sekalian yang selalu dirahmati Allah, sekali lagi kami sampaikan bahwa baik untuk diri kami pribadi maupun para jamaah sekalian, ini kesempatan kita di bulan suci Ramadan, kurang beberapa hari lagi. Jangan sampai dilewatkan satu detik pun ya. Ada malam Lailatul Qadar ya. Kalau kita belajar tentang malam Lailatul Qadar secara aplikasi itu kayak apa sih sebenarnya? Nah, selama ini kita ini kan memahami Lailatul Qadar itu duduk di masjid, doa, merenung, tidak ada aplikasi. Padahal ayatnya itu jelas gamblang ya. Jadi kita ini dalam mempelajari Al-Quran, karena sudah dijadikan teori, bukan aplikasi, bukan praktek, untuk dipraktekkan, sehingga ayat-ayat itu kita tidak bisa mencairkannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu kalau diartikan di dalam tafsir-tafsir atau terjemah, tahukah kamu malam Lailatul Qadar, malam kebahagiaan katanya. Padahal qadar itu artinya apa? Ketentuan. Kok jadi bahagia ini kenapa? Tentu berbeda ketentuan dengan bahagia ini. Jadi kalau ketentuan ya kita menentukan di malam itu selama seminggu atau 10 terakhir itu kita membuat proposal bersama 1 tahun ke depan. Selama 12 bulan, ada 1 bulan kita di training oleh Allah puasa. Selama malam Lailatul Qadar itu kita membuat proposal, membuat masjid ini bisa kaya bagaimana. Kita akan membuat warung umpamanya. Setiap malam kita diskusi membuat proposal sampai selesai. Bagaimana dana dari mana, berapa tempatnya, apa.
Kita menentukan, malam itu malam penentuan para hadirin. Kalau kita sukses, kita bahagia, itu loh maksudnya. Ada proses yang dilakukan, bukan ujuk-ujuk bahagia. Itu. Apalagi lampunya dimatikan terus merenung sampai tidur-tidur, lu ngapain begitu? Ya. Pada waktu itu malaikat turun semua kan gitu, membantu mencerdaskan otak kita untuk berpikir. Bagaimana umat Islam tahun depan, 1 tahun ini kita punya usaha warung umpamanya, tahun depan lagi punya bengkel, tahun depan lagi punya apa-apa gitu, kan gitu. Jadi mestinya malam Lailatul Qadar itu malam penentuan, menentukan masa depan kita, baik pribadi maupun jamaah sekalian, mestinya begitu. Sehingga Quran ini betul-betul kita kerjakan untuk kehidupan, untuk merubah perilaku, merubah kehidupan lebih baik. Karena apa berarti? Surga itu bertingkat-tingkat, kita kejar. Kan gitu. Kita kan disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Berlomba itu lari cepat. Kalau nggak cepat kita mesti kalah. Mereka itu cepatnya luar biasa, orang-orang kafir itu, kita nyewantai aja. Bagaimana bisa masuk surga? Kita menderita terus di dunia aja menderita, apalagi di sana nanti. Demikian para hadirin, marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita di bulan suci Ramadan ini benar-benar diberi kesempatan dari sisa waktu ini kita manfaatkan secara maksimal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh ya Allah kami malu ya Allah, terlalu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Engkau jadikan kami makhluk yang fi aksini takwim, makhluk yang terbaik ya Allah. Engkau turunkan Al-Quran-Mu yang 30 juz yang sangat sempurna dan tidak ada keraguan sedikit pun itu ya Allah. Engkau datangkan alam dan jagat raya dengan ilmunya yang sangat amat luas itu ya Allah. Engkau datangkan para nabi dan rasul-Mu sebagai uswatun hasanah kami ya Allah. Namun kami belum bisa memanfaatkan semua itu dengan sebaik-baiknya ya Allah. Untuk itu ya Allah, bukakanlah ya Allah pintu-pintu ilmu-Mu ya Allah. Cerdaskan otak kami ya Allah. Kalau Engkau tidak memperkenankan doa kami ini ya Allah tentang kebodohan dan kelemahan kami ini ya Allah, kepada siapa lagi kami menyampaikan ya Allah? Sungguh ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah, dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna wa ya'murukum bil adli wal ihsan wal qurba wa yanha 'anil munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.